Karena sering dihina itu jadi lu nggak ada kepercayaan diri. Kita tuh dendam itu karena kita di bawah diinjak-injak terus. Kalau keluarga papa nih agak ateis ya. Kalau keluarga mama nih sebenarnya religius banget. Tapi dia religiusnya tuh terlalu religius yang dia sampai tidak action. Hai gengs, kita kembali lagi di Edla Ministry Podcast bersama saya Angela. Edla. Kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial, mau dapetin jadwalnya itu bisa sangat susah, sampai di chat aja berapa minggu baru dibales. Siapa sih yang nggak kenal ini orang? Dan dia influencer di saham yang bisa dibilang nomor peringkat 1, 2, 3, top 3 lah di dunia persahaman. Dan dia ini terkenal di multi-bagger, di saham multi-bagger. Apa itu ya multi-bagger? Nah, multi-bagger ini adalah cara main di dunia saham yang dimana dia investor yang untung beribu-ribu kali persen dalam satu kali invest. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut Andri Hakim. Thank you ya Ci, thank you bro udah diundang di acara ini. Jangan panggil Ci bro. Oh, panggilnya apa? Oh, Tante iya. aja tante. Awas ya. Mungkin selama ini kita kenal Andri sebagai seorang influencer yang sedang hype dengan dunia persahaman. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu tentang bagaimana Andri Hakim sebelum menjadi Andri Hakim sekarang. Mungkin bisa diceritakan pernah nggak sih di titik yang paling terendah? Oh pernah. Jadi sebenarnya jadi influencer saham itu sebenarnya nggak sengaja sih Ci. Jadi awalnya gue emang suka invest terus sharing. Oh jadi Dia bingung. panggil namanya apa nih yang enak Kakak nih? ya kakak. Oh kakak. Oh ya udah kakak. Oke. Jadi seringnya invest terus suka sharing di Instagram sharing. Lama-kelamaan tuh orang ikut-ikutan terus dia juga jadi untung. Kenapa waktu itu Nggak pengen jadi share di terkenal. Instagram? Nah tapi kalau karena emang suka aja ya, suka sharing ya. Tapi kalau di titik terendah itu sebenarnya dulu titik terendah itu pas lulus kuliah sih. Lulus kuliah dulu gue kuliahnya di Amerika. Terus pas balik ke Indonesia itu tiba-tiba nggak dapet uang lagi, harus berdiri sendiri lah. Itu titik terendah lah. Iya, jadi sebenarnya keluarga gue itu juga bukan keluarga yang apa ya, yang happy family itu juga bukan. Jadi bokap gue itu ya ada beberapa anak lah. Jadi gue ada saudara tiri itu juga ada banyak. Jadi Niat kayak lumayan begini messed up. mungkin Andri tidak keinginan seperti kayak Oh dulu saya marah, dulu saya bawaannya tuh emosi, kesel gitu loh. Emosional lah dulu, gampang temperamen gitu loh. Jadi kalau dulu relationship juga hubungannya kurang bagus karena bawaannya udah nggak enak gitu loh. Terus udah gitu pas lulus masuk kantor cuman 3 bulan ribut sama orang tua, akhirnya ya papa saya selalu ngomong gini, anak gua banyak kok, kalau lu nggak seneng lu keluar aja. Wow. Ya udah jadi cuman saya kan dulu gengsi kan, ya saya keluar gitu. Saya cuma kerja 3 bulan saya keluar. keluar dari rumah juga. Nggak keluar dari rumah tapi keluar dari kerja lah kantor. Kalau rumah itu papa saya jarang pulang ke rumah. Oke. Paling ya seminggu adalah berapa kali lah. Rumah Dia yang mengunjungi- lain ya. mengunjungi Ya yang- rumah yang nggak tahu lah yang mana lah kayak gitu. Gitu. Ini titik terendahnya yang Titik terendahnya jadi ya saya berjuang gimana saya cari uang sendiri gitu loh. dari nol. Dari nol, Nggak ada dari orang tua nggak ada. satupun. Karena waktu itu ribut, akhirnya saya nggak ngomong sama orang tua mungkin hampir 3 tahun ya. Sama papa, Serius? sama papa 3 3 tahun. tahun. Karena anaknya kan banyak. Oh iya. Anaknya banyak. Giliran yang ketemu ya. Iya, anaknya banyak. Lu hilang satu ya udahlah, gue masih banyak anak yang Lu lain. jangan sama kita kayak begitu ya, mentang-mentang jadi apa sibuk nih, kita ada giliran juga nih untuk ketemu Enggak, sama enggak, si enggak. Andri Jadi Hakim lupain nih. gitu ya mas. Ya gitu. Jadi dulu saya lumayan ini akhirnya ya udah akhirnya saya bisnis sendiri tuh dari nol gitu loh. Saya minta modal ke papa juga nggak dikasih kan. Dia bilang nggak dikasih. Dia bilang bisnis tuh pakai otak bukan pakai modal. Dulu gue juga dari orang susah. Ya udah jadi keras banget ya. keras banget. Nah itu gimana tuh uangnya waktu itu? Dari Akhirnya seberapa? saya ada duit sedikit tabungan
bekas kuliah di Amerika, lalu saya joinan sama temen. Saya bisnis pertama itu bisnis alat berat. Pakai hutang, jaminannya itu alat berat ini sendiri. Oke. Gitu loh. Modal nekat lah Modal semuanya. nekat lah, modal nekat. Itu pun mungkin cuma bertahan 3 tahunan lah. Ditipu karyawan segala macem lah. Aduh, ya jatuh bangun lah. Akhirnya rugi-rugi. Awalnya untung nih, tahun pertama untung. Tahun kedua, ketiga rugi, akhirnya saya jual alat beratnya. Terus coba bisnis macam-macam lah. Dulu bisnis apapun saya kerjain. Apa aja. Mau hitam, mau putih, mau abu-abu, apapun saya kerjain lah. Pokoknya namanya udah desperate, mau cari uang kan Iya, apa aja iya. dikerjain kan. Iya, iya. Ya itu titik terendah lah. Nah Terus itu setengah mati, stres waktu banget. di titik terendah itu, waktu lagi desperado ini ya, pernah nggak sih sempat kepikiran mau bunuh diri? Sempet sih ada kali ya, lewat-lewat sih ada. Cuman saya, ya kalau lagi terendah, stres, paling saya tidur biasanya. Bisa Tidur. tidur tuh malah. Justru gue orangnya tipenya kalau stres tuh tidur. Wah, enak banget itu. Bukannya lari ke minum, karena Enggak, saya enggak lari ke minum, enggak narkoba. Saya paling tidur aja gitu. Kalau zaman sekarang Tidur. Iya, orang stres malah susah tidur. Saya enggak. Saya lari tidur. Jadi saya dulu ya udah tidurin aja gitu. Karena kalau tidur kan lupa. Kayaknya Saya gampang boleh tuh tidur. buka kelas buat ngajarin orang yang stres ya, biar bisa tidur. mau lupa dengan masalahmu, Tidur. saja. Iya. Saya gampang tidur orangnya. Jadi saya dulu tidurin aja gitu loh. Gitu ya udah. Jadinya cuman tuh titik terendah lah. Bapak kayak begitu ada kepahitan nggak? Kepahitan ada dulu dulu ada dendam. Dulu karena gue di titik terendah itu udah keluarga berantakan, bisnis juga berantakan kan. Titik terendah itu gue duit di dompet tuh cuma 18.000. Akhirnya ya pergi sama temen, kita makanlah di warteg gitu loh. Terendah lah. Tapi yang susahnya itu orang-orang lihat gue itu sebagai anak orang kaya. Karena kan kuliahnya di Amerika gitu loh. Jadi image-nya Image-nya tuh tinggi, gitu. tapi sebenarnya yang gue jalan tuh dari bawah gitu loh. Ada cewek nggak saat itu? Cewek ya kadang ada, kadang putus, ada lagi, putus ya gitulah. Kayak signal loh, putus nyambung. Karena menurut saya relationship itu baru bisa nyaman kalau kita financially udah beres. Kalau financially-nya belum beres, ya relationship-nya juga berantakan pasti. Itu yang saya Itu benar alamin, sih, ya tapi kan? tapi lebih enak lagi kalau di mana saat kita sama-sama grow together. Itu Iya, itu bagus itu lah. gila banget. Bener, Itu itu bagus. Itu kita benar-benar. Tapi kan nggak semua cewek bisa Nah, kan? kalau bisa ketemu kayak gitu, jaga baik-baik. Iya. Tapi gue udah di sini udah beda cerita ya. Udah di atas. belum. Nah itu Ya gitulah. akhirnya bisa sampai Ini saya baru cerita di podcast ini kayaknya. makanya ini Biasanya tuh kan ceritanya Dari tadi biasanya yang kita gitu ya. bagus-bagus. Kita korek-korek terus. Ceritanya biasanya yang Ini bagus-bagus. tujuannya sebenarnya guys, itu dia makanya kan selama ini mengenal Andri Hakim seperti ini image-nya. Nah kita mau telusuri lebih dalam lagi, siapa sih Andri Hakim sebenarnya? Apakah dia dari awal sudah di titik yang tertinggi itu? Ternyata kita semua harus melewati titik terendah yang pada akhirnya kita bisa melambung tinggi. So kita lanjutin lagi. Anak lihat jangan mau lihat anaknya aja. Setiap orang pasti itu melewati proses. Proses itu nggak yang orang tuh nggak mau lewatin gitu loh. Maunya kita langsung di atas, nggak bisa kayak gitu, bro. Jadi ini kita dive lebih dalam lagi gimana cara dia bisa lewati titik terendah itu, oke? Nah, kalau gue itu dulu bener-bener jalurnya susah banget lah. Kalau teman-teman gue sekarang tuh kan gue udah jadi mentor ya sekarang kan. Jadi gue ajarin mereka tuh langsung bisa pilih saham, langsung untung. Kalau dulu tuh nggak ada bro. Dulu tuh zaman dulu tuh mau cari belajar saham aja kagak ada. Ini lu belajar sendiri. Di 2019-18 belajar sendiri awal-awal. Ini nih, jadi dari yang lu yang alat berat. Dari alat berat akhirnya dijual kan. Akhirnya tuh bisnis macam-macam tuh. Bisnis Apa aja tuh? waduh, ekspor impor, terus consumer goods, terus udah gitu beli rempah-rempah, beli dari petani, terus jual di pasar di Jakarta. Itu semua gue kerjain, macam-macam. Ada restoran, kafe, semua gue kerjain. Semua susah. Nggak, maksudnya bisa cari makan duit kecil bisa lah. Tapi buat kaya, punya uang miliaran tuh nggak bisa. Tapi kan tadi dompetnya 18.000, itu dari mana? Dari situan Dari recover itu dari jual alat berat. Akhirnya kan alat berat ini kan seperjalanan kan gue ada bayar cicilan. Akhirnya
aduh ini udah jelek ya, gue jual aja waktu itu udah kekumpul 3 unit. Jadi pertama satu, terus ada untung beli dua ada untung beli 3. Nah pas 3 ini mulai struggle nih, tapi struggle akhirnya ya udah dijual. Jual sebagian buat bayar hutangnya, sisa sedikitnya ya udah gue keep. Jadi masih ada mungkin akhirnya balik sekitar 100-an juta doang palingan. Itu yang lu investin untuk itu? Bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan buat saham? 100 juta ini akhirnya balikin lagi bisnis komoditi gitu. Bisnis komoditi itu capek juga ya, untungnya cuman sekitar 5%-an. Jadi beli dari petani, jual di Jakarta dapat untung 5%, beli lagi sampai pembelian kelima ketipu. Jadi petaninya ambil duitnya, Nggak dikirim barang. dia nggak kirim barangnya, bener, nggak dikirim barang, habis. Jatuh bangunnya luar Habis biasa itu tinggal ya. sisa berapa ya? Tinggal sisa mungkin 10-15 juta lah. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba papa saya telepon. Andri, ini salah satu direktur di kantor, ada yang baru resign. Kamu bantu papa lah kerja di sini. Padahal udah musuhan, udah 3 tahun nggak ngomong gitu loh. Kan dia juga anaknya banyak gitu loh. Kan dia anaknya juga banyak yang bantuin dia gitu. Tiba-tiba ini nggak ada angin, nggak ada hujan, dia nggak pernah nyari saya soalnya. Saya kuliah di Amerika tuh 5 tahun. Dia tuh mungkin telepon saya itu cuma 3 kali. Serius? Dari 5 tahun itu. Wow. Gitu loh. Oke. Jadi, Ini ada rasa kayak kehilangan sosok bapak nggak sih? kalau saya emang dari kecil merasa nggak ada sosok bapak memang. Saya udah anggapnya begitu, ya. Saya ya belajar sendiri semuanya. Tapi sama mama deket ya? Sama mama masih oke lah. Sama mama masih oke. Sama papa yang dia kan soalnya jarang. Nah, ada waktu di titik terendah ini mama di mana? titik Ada terendah. bantu nggak? Enggak juga. Enggak juga. Dia sibuk juga urusan dia sendiri lah. Iya, jadi semuanya ya gue sendiri. Nah, cuman pas akhirnya balik kerja sama papa itu, mungkin gue sering ikut dia ya. Dia sih nggak pernah ngajarin, karena dia juga sibuk kan. Dia sibuk, cuman gue sering ikut, sering denger kalau dia meeting. Teman-teman dia kan juga ya orang-orang lumayan berada. Jadi gue sering ketemu akhirnya. Nah, beberapa teman-teman dia tuh orang-orang yang perusahaannya udah publik. Nah, dari situ gue sering denger tentang saham. Secara nggak langsung gitu loh. Oh, saham itu begini, saham itu begini, sering denger gitu loh. Nah, papa saya kebetulan juga 2 perusahaannya udah publik. Jadi sering denger juga. Oh, jadi saya belajarnya otodidak. Dia nggak ajarin secara langsung, tapi saya denger. Setiap kali saya denger, saya belajar gitu loh. Berasa nggak sih ini kayak cara Tuhan untuk membawa Andri ke titik terendah, terus akhirnya tiba-tiba ditelepon sama bapak gitu ya, sama bokap gitu ya. Tiba-tiba di pendengaran-pendengaran ini kan membuat Andri jadi, oh Mungkin ini kali ngerti ya. tentang saham. Mungkin kali ya. Oke. Mungkin. Jadi secara nggak langsung lah otodidak. Tapi udah gitu, saya malah udah sering denger tentang saham nih. Tapi saya nggak masuk ke saham. Saya masuk ke kripto dulu. Pas masuk kripto, zong. Pas kita lagi di kripto itu. Iya. Itu sama saham beda ya? Beda. Kalau kripto itu mata uang digital. Kalau saham itu perusahaan. Kita membeli perusahaan orang. Gitu. Jadi saya salah. Saya udah dengernya ini, saya masuknya kripto dulu. Akhirnya dihajar lagi tuh. Habis. Habis. Mungkin dulu akhirnya pas kerja-kerja itu kan sempat lah kekumpul 300 jutaan. Habis lagi jadi tinggal mungkin sekitar 20 juta lah bro. Habis bro. Yang Habis. bokap itu. Iya. Terus hilang sentuh 20. Habis lagi. Itu kan kerja bertahun-tahun juga ya. Kan ada nabung lah, kumpulin. Ada lagi gitu. begini waktu itu? Hah? Kripto? Enggak, waktu itu crypto crash itu 2017. Lagi cycle-nya. 2017 itu cycle-nya dia crash. Nah, akhirnya tuh crash, habis. Jadi setiap 4 tahun tuh dia turun. Dia turun, crash. Nah, pas crash itu dia udah nggak bakal bisa balik tuh. Dia turun, habis. Nah itu Habis gimana jadinya. tuh? Akhirnya udah kumpulin lagi, kerja, kumpulin lagi. Berapa tahun lagi Sama tuh? bokap nih? Kerja sama bokap, terus gua ada duit tambahan impor barang dari Cina. Lu pokoknya serabutan lah ya? Serabutan, soalnya gaji dari orang tua itu nggak gede-gede banget. Karena dia punya mindset, kalau gua kasih gaji gede, nih anak rusak nih.
gitu loh. Gue kira Karena dia juga ada, ya kan anaknya banyak ya nih. itu gue pikir gitu. Mungkin dia ada pengalaman. Gue pikir begitu. Oh, gue kasih gede-gede buat teman aku kan banyak nih, gue mesti kasih juga. Ya itu juga, itu juga. Kedua mungkin dia juga ada pengalaman sebelumnya. Gue kasih anaknya jadi males. Kan kenal gak sih semua sama anak-anaknya nih? Kenal. Semuanya. Ya tapi nggak deket. Seiring berjalan waktu akhirnya di 2018 mulai invest ke saham. Karena sering denger itu dan gara-gara sejak jatuhnya kripto. Jatuhnya kripto, baru ke saham. Tiba-tiba ada temen Bro Wilson juga kenal, namanya Dedi. Nah si Dedi mulai di 2018 akhir bilang, ini kripto kan hancur. Kim, dia panggil Hakim kan. Kim, kita ke saham aja yuk. Sama apa tuh waktu itu? Waktu itu awal-awal saya tuh masuk di saham Era. Oh, kirain Pani. Enggak, Pani belum ada. Pani baru belakangan-belakangan ini. Saham Era, nah itu waktu itu mau rilis iPhone, saya beli. Terus untung. Waktu itu cuma masuk kayak sekitar 15 juta, untung 300.000. Dulu udah seneng banget untung 300.000. Dulu awal-awal masih masuk duit kecil lah, duit 10 juta, 15 juta. Nah, sering berjalannya waktu akhirnya 2019 pede. Nah, 2019 tuh saya ada hit. Saya dulu ada trading ini ekspor barang-barang lah ya ke luar negeri. Akhirnya saya untung gede tuh. Saya untung hampir untung bersihnya 1M lah, 1 sampai 2M lah. 2M lah. 2M. Saya untung 2M. 1M-nya ini saya pakai buat itu jackpot. Iyalah. 2018-19 itu pokoknya itu saya ada satu project, dia bayarnya bertahap 1M, udah gitu 1M, 2M. Dilanjutin habis itu. Enggak dilanjutin. Nah 1M saya buat bikin restoran. Akhirnya udah bangkrut, habis juga. Restoran lagi, katanya kemarin udah nggak jalan. Nggak jalan memang. Ini waktu itu nggak jalan. Saya bikin, nggak jalan. Terus udah gitu 1M-nya lagi, saya buat invest saham. Saya all in. Makanya orang selalu terkenal itu saya, Andre Hakim tuh cacing-cacing naga-naga gitu. Karena saya selalu all in. Kalau saya ada uang tuh selalu all in gitu loh. Ya kebanyakan sih jadi cacing awal-awal bisnis ya. Jadi cacing. Buat Hakim tuh kok kayak yakin banget, confidence banget, berani mati lah ya ngomong kasarnya. All in itu kan berani mati. Soalnya tuh papa saya tuh suka compare gitu loh. Jadi itu dia, anak inilah nggak jadi apa-apalah gitu loh. Jadi saya, gitu loh. Moyung lah nggak jadi apa-apalah gitu loh. Terus dia suka bandingin juga sama anak-anak temennya gitu loh. Ini anak papa punya temen ini anaknya jago gitu loh. Anak kita mah moyung lah, nggak bisa kerja lah gitu loh. Jadi saya merasa gue harus lebih kaya dari ini orang nih. Kayak saya tuh soal dijelek-jelekin terus dari kecil. Sekarang papanya bangga dong. Sekarang saya udah lebih kaya dari dia. Ya makanya bangga dong harusnya. Bangga atau enggak saya nggak tahu ya. Hubungannya setidaknya- gimana nih sekarang? Sekarang ya saya hubungannya tetap ya nggak terlalu dekat lah. Nggak terlalu dekat. Pernah tuh ngucapin I'm so proud of you. Nggak pernah. Sama mama juga enggak? Mam nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Ya cuman mam mungkin ya lebih bangga kali ya sama teman-temannya. Tapi kalau bapak mungkin dia juga nggak mau tunjukkan lah, gengsi juga lah. Gitu loh. Kelihatannya sih your mom sih bangga karena kan novel itu pernah ada your story ya. Ada adik ulang tahun nih, kalau nggak salah ngasih Rolex. Ngeliat muka your mom di situ sih happy senyum ya, kelihatan dari muka proud seorang ibu lah. Ya mungkin kali ya, mungkin ya. Ya, itu yang kita bisa lihat sih. Nah sekarang nih dengan sekarang Hakim menjadi seperti ini, ada nggak sih kayak ingin balas dendam? Dulu awalnya kesel lah, pengen balas dendam gitu, kesel banget. Ini orang kok sifat jelek banget gitu ya. Cuman sekarang tuh begitu gua udah lebih kaya dari dia, Dia nih siapa? bokap, Oh. akhirnya hilang sendiri, kepahitannya hilang sendiri. Setelah kita udah overcome dia tuh, kita hilang. Kita tuh dendam itu karena kita di bawah diinjak-injak terus. Tapi begitu kita udah lebih atas dari dia, buat apa kita dendam sama dia? Andri di atas ada nggak dia masih ngomong bunga? Nggak, Oh, nggak. nggak ada. Malu Jadi kali. goal saya tuh dulu, saya pengen one day kalau Chinese New Year, kan dulu diinjak-injak terus. Iya. One day pas Chinese New Year, mobil gua harus lebih mahal dari mobil dia. Mobilnya kan S-Class. Berarti saya harus lebih mahal sama dia. Iya. Jadi Ferrari. gua beli Porsche dulu. Porsche dulu. Begitu udah ada Porsche, dia udah nggak bisa hina-hina lagi. Kalau dulu sering dihina, Terus sekarang hinanya tuh dulu sakit banget. Kayak misalnya, anak yang ini gua nggak tahu lah dia mau kerja sama apa. Tiap kali bisnis serabutan gitu, nggak ada yang jadi.
bisa apa aja rugi gitu. Ya, ya, ya. Yang ngomongnya suka kayak gitu. Misalnya atau juga misalnya kalau lagi di ruang makan lah, lagi makan gitu ya. Misalnya gue lagi ngobrol nih, dia bilang, lu jangan ngomong. Lu nggak ada uang, lu diem aja, lu denger. Gila. Jadi bener-bener keras banget gitu loh. Ya. Jadi dulu banyak, pahitan mah dulu banyak banget gitu loh. Akhirnya gue jadi orang yang temperamen Pasti. gitu. Ya jadi lebih pemarah dulu. Karena kan dipendam ya. Dipendam, karena nggak bisa diceritain kemana-mana kan. Dipendam, gue nggak pernah cerita ke teman-teman, nggak pernah. Pacar pun juga enggak. Pacar nggak soal, karena nggak ada orang yang relate, nggak ada orang yang ngerti gitu loh. Dicerita pun mereka cuman kayak, oh iya, ya kamu gini lah, oh iya. Ah? Nyokap? Enggak lah, nyokap juga ada ya dia juga sibuk sendiri lah. Jadi dulu udah kepahitan, kemarahan gitu. Tapi setelah jalanin sendiri, udah lebih sukses sendiri, ya akhirnya itu hilang. Emosinya hilang, agresifnya hilang, lebih tenang lah, lebih tenang. Ini yang saya amaze ya, saya dengar dan saya melihat perjalanan Andri. Di saat Andri sudah di atas, ternyata tuh Andri tidak melupakan untuk melakukan kebaikan. Contoh, kayak mengajarkan untuk bagaimana bisa menjadi seperti Andri Hakim gitu. Kedua, tetap masih berbagi kasih ya. Iya, berbagi. Itu kenapa bisa kepikiran seperti Karena contoh sebenarnya kalau di keluarga gue ya, yang kaya itu sebenarnya rata-rata keluarga bokap. Kalau keluarga dari nyokap itu rata-rata kan kurang ya, kurang. Tapi gue tuh lebih deket saya tuh lebih deket mainnya tuh sama keluarga dari nyokap. Oh gitu. Iya, karena keluarga dari papa kan jarang ketemu ya. Jadi, nah keluarga dari nyokap kan ini agak kurang. Jadi setelah saya sukses di 2020 gitu, untung saham kan udah lumayan banyak ya itu. Saya dari 1 miliar itu rugi dulu 50% jadi 500 juta nih. Tapi 500 juta ini saya gulung jadi 15 M. Itu cuma dalam waktu 1,5 tahun. Nah, goal saya itu keluarga saya yang deket-deket nih, yang dari mama ini saya mau bikin jadi sukses juga, jadi kaya juga. Wow, itu luar biasa loh punya hati kayak gitu. Kenapa pengen kayak gitu? Karena saya kan kecil main sama mereka. Saya merasa tuh nggak enak gitu jadi kaya sendiri, nggak enak gitu saya naik Porsche sendirian gitu loh. Nggak Sedangkan egois. mereka Mikirin ya orang Iya. egois ya benar. sedangkan mereka tuh masih belum ke sana gitu loh. Jadi satu persatu saya ajarin. Akhirnya mereka mulai naik, Wow. mulai jadi miliaran. Itu keren banget. Iya, loh, baik hatinya. baik loh maksudnya jarang Iya, ada orang iya, yang- iya. Iya. Bahkan ada Pengen saudara nangis tau gak sih dengarnya? Beneran pengen nangis. ada saudara saya tuh yang dia sampai kerja di Afrika gitu jauh-jauh kan. Kasian gitu loh. Lu harus kerja jauh-jauh, akhirnya saya ajarin saham. Akhirnya sekarang dia balik, bisa beli rumah, bisa Wow. merit sendiri, bisa beli BMW, bisa sukses lah, duitnya udah miliaran sekarang. Jadi sekarang nih keluarga nyokap semua udah aman. Nah, nggak semua saya bisa bikin kaya. Oh. Karena menurut saya ada orang yang mentalnya tuh bisa diajarin dan dia mau ikut gitu. Iya. Ada orang tuh yang mentalnya, susah lah, Iya, iya. pesimis. Iya, iya, iya. Kalau yang pesimis ya udah saya nggak bisa. Kayak misalnya saya mau ajarin, tapi ini orang tuh kayak susah lah, nggak ada modal lah, inilah banyak excuse-nya. Ya itu saya udah nggak bisa tolong. Kayak perang belum mulai udah mati dulu. Iya, tapi kalau yang iya gue percaya lu, gue mau ikut, mau belajar, itu dia udah sukses sekarang, udah kaya. Wow. Gitu. Tapi ya nggak bisa semua lah, kita nggak bisa tolong karena niatnya saya harus balik ke orangnya masing-masing ya, dia mau ditolong atau enggak. Nah ini dari keluarga yang keluarga ditolong akhirnya ingin ngajarin orang lain juga karena pengen nolong orang atau gimana tuh? Awalnya saya ngajarin gratis. Pas gratis itu nggak di-appreciate. Orangnya kayak baru join, misalnya 100-an orang, terus setengah keluar. Kayak, kayaknya males lah. Itu kalau gratis. Akhirnya saya cuma ngajarin waktu itu gratis, cuma ngajar 2 kali, udah gitu saya nggak ngajarin lagi. Nah tapi begitu saya sering sharing, saya untung, banyak yang minta ajarin lagi dong, berbayar aja, ajarin berbayar. Akhirnya saya bikin ajarin berbayar. Awalnya iseng-iseng. Kalau bayar orang lebih rajin Lebih ya. niat. Iya. Soalnya ada keluar duit ya. Betul, lebih niat. Nah awal-awal tuh saya cuma ngajarin mungkin cuma 20-an orang muridnya. Nah terus 20-an orang ini untung. Sekarang per acara bisa hampir 1.000. Wow. 1.000 orang per acara, iya. Gitu. Itu amazing. Nggak takut tuh ngobrol masih ketemu orang. Nah saya tuh orangnya sebenarnya introvert kan. Saya introvert itu nggak percaya diri karena dari kecil sering dihina. Iya. Karena I sering can- dihina itu jadi lu nggak ada kepercayaan diri. That's Nah itu gimana Minder bikin percaya jadinya. diri? Iya. Introvert gitu loh, introvert. Cuman ya
Sampai suatu hari tuh dulu makanya saya awal-awal ngajar saham itu online doang. 4 hari karena saya nggak mau muncul gitu loh. Sampai tiba-tiba partner saya satu bilang, "Lu bikin dong acara nih, banyak banget demand yang minta lu bikin acara offline." Awal saya tolak, tapi dia push terus, "Ayo dong, ayo dong." Akhirnya saya coba sekali. Bisa. Paksain. Jadi emang orang itu harus dipaksain ya. Diceburin bro. Kayak udah terlanjur bilang iya gitu loh. Sama ya kita bertiga ya, kita semua di- dicemplungin. Depan kamera pertama kali freeze bro, mau ngomong apa, Saya belibet-belibet. juga dulu nggak bisa depan kamera. Kayak bisa panik attack gitu loh. Bener-bener. Jadi harus terjun dulu, nanti baru pikir. Nah akhirnya ya pertama 20, ya bertumbuh 40, 50, 100, 200. Karena mereka untung. Dari mulut ke mulut ngomong, akhirnya sekarang jadi banyak. Wow, itu amazing. Nah, katanya juga berbagi kasih kayak nolongin orang atau kasih sembako atau gimana ya? Ada. Jadi setiap tahun itu kita ada bagi-bagi sembako, kita ada juga Itu kerjasama dengan yayasan atau dengan yayasan. itu mereka ngajak atau Andri sendiri ya? Kita sendiri. Kepengen. Kenapa itu? Ya kayaknya wajib aja ya, kewajiban aja sih. Kadang-kadang nih ya, orang kan ya, misalnya udah di atas tuh jadi sombong. Lupa. Jadi lupa Karena dulu saya daratan pernah gitu miskin. kan. Kalau mungkin dulu saya nggak pernah miskin, mungkin saya sombong. Saya tahu diri saya. Saya tahu kalau dulu tuh saya lumayan sombong lah waktu di Amerika kan dapat duit dari orang tua tuh lumayan sombong. Tapi begitu kita udah mulai dari bawah udah nggak bisa sombong lagi gitu. Karena kita udah pernah jalanin susah itu gitu loh. Duit 18.000 tuh udah pernah gitu. Jadi susah juga. So the first thing when you earn something, when you profit from something, the first thing that you think is your family. Iya. From your mom's Iya, side. And then you betul, think karena of dekat. other people, and then you think of even other people. Iya. Itu amazing. Tapi Amazing. saya lebih kan saya berbagi kan. Saya lebih prefer tapi sekarang berbaginya itu saya kasih dia kerjaan. Wow. Daripada- serius, kerjaan apa tuh? Daripada saya kasih gratis. Karena saya juga sering kan dulu bagi-bagi gratis tuh. Akhirnya mereka jadi minta-minta. Ya, Mereka jadi betul. ngejar. Iya. Itu salah kalau kayak begitu. Iya, sebenarnya. jadi dulu kita awalnya ngasih beras, nanti dia yang ngejar lagi. Minta Kapan nih baginya lagi? Ya. Terus kok dia jadi mental pengemis. Jadi sekarang saya sistemnya setiap bulan itu kita bagi 100 sampai 150 juta, tapi lu harus potong klip. Bikin Oh. video soal YouTube. Iya. Misalnya konten ini nih, nanti di-cut, di-sharing sama mereka gitu loh. Jadi mereka ngajarin orang lain lagi. Orang lain ini jadi belajar sama lagi, orang lain bisa untung lagi lebih banyak. Lu kepikiran dari mana tuh? Iya. Kepikiran aja sih, Keren juga. otodidak aja gitu. Jadi sekarang Jadi buat bursa promosi kan? promosi, jadi sekarang bursa saham rame. Ya, Waktu- rame. Betul, waktu di 2020 gua join saham itu penggunanya, usernya tuh baru 11 jutaan orang. Per sekarang nih 2025 sekarang udah 19 juta orang. Wow, hampir 2 kali lipat ya. Rame. Transaksi per bulan saham tuh bisa 40 triliun. Karena efek dari mereka-mereka Betul. yang lu kasih ini. Betul. Karena ini nyebar kan. Ya gue Semua ngeliat orang lu aja dari potong-potong. YouTube bro Iya. waktu itu. Ini Hakim bukan sih? Lihat mukanya doang kan waktu Iya. lagi di mute pas gue denger suaranya. Ya suara lu nih nggak mungkin beda. Iya, jadi potong-potong orang dia share-share gitu kan. Nah, dari share-share itu kalau mereka udah dapat certain view, mereka kerja, kita bayarin mereka uang. Bisa ada yang dapat 10 juta, 2 Wow. juta, 3 Iya, juta. iya, Tertinggi itu ada yang dapat 21 juta Wow. karena kontennya viral ya. Mereka Nah, jadi- juga pasti jadi lebih semangat. Semangat. ya kan? Jadi mereka Iya. kerja. Jadi mentalnya Iya. bukan pengemis. Mentalnya Hmm. tuh gue kerja ada hasilnya, dapat. Ini pure ide lo. Iya, pure ide gue. Wow, that's Gitu. amazing. Akhirnya semuanya nyebar, semuanya bisa untung gitu. Jadi mereka untung tuh nggak harus ikut kelas gue. Mereka nonton video yang gratis juga mereka bisa untung. Ini maaf nih, Andri ini Hakim ini umur berapa? Andri atau Hakim sih? Hakim. Hakim ya. Ya, Hakim Ini ini umur terserah. berapa? bebas boleh yang mana aja. Saya sebenarnya udah 36. 36. Tahun ini Tapi 36. guys, seriously, 36 years old and sudah mature ini, you guys have to be mature out there. Because kalau nggak kita ketinggalan loh, ketinggalan. Kita kalau bisa, kita harus bisa dewasa secara rohani, secara semuanya gitu, pemikirannya semuanya. Karena kita nggak akan pernah nyangka kita akan bisa memberikan suatu pekerjaan. Itu adalah suatu hope ya buat orang lain gitu loh, bahwa ada kesempatan di luar sana, ada pekerjaan, bisa memberikan lapangan pekerjaan itu luar biasa banget, luar biasa banget. So I think
sudah waktunya kita harus dewasa. Dewasa dalam segala apapun. Anyway, kembali lagi. Sorry. Soalnya ini keren banget. Keren banget, inspiratif banget. Dan gue nggak pernah nyangka sih bisa sampai di titik ini tuh nggak pernah nyangka. Nggak pernah dulu goal gue itu punya uang 15 M aja dulu. Cuman itu udah mau pensiun, mungkin dalam 10 tahun bisa kekumpul 15 M. Ternyata 15 M itu kekumpul dalam 1 tahun doang. Dari 500 juta. Lu kayak gini tuh pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang hampa? Walaupun lu di atasnya. Hampa. Nah, sekarang hampanya mungkin udah saatnya gua harus settle down, mungkin ya berkeluarga kali ya, mungkin hampanya di situ kali ya. Soalnya gua tuh kerja terus belakang nih, kerja. Tapi lu ada waktu nggak untuk punya keluarga? Harus diadain waktunya gitu loh. Oke. Sebenarnya kan waktu itu kan prioritas, tergantung kita Iya. prioritas Sebenarnya kalau saham itu pasti bisa ada waktu lebih banyak sih dibanding orang kerja. Apalagi investor bukan trader ya kan. Nah, sebenarnya nih dari dulu nih dengan apa yang sudah Hakim ada nih sekarang, ngerasa nggak itu sebenarnya kehebatan diri sendiri atau Tuhan bantu? Mungkin kombinasi kali ya. Karena kalau kita cuman berdoa doang tanpa action itu juga nggak ada hasilnya. Nah, karena kalau keluarga papa nih agak ateis ya. Kalau keluarga mama nih sebenarnya religius banget. Tapi dia religiusnya tuh terlalu religius yang dia sampai tidak action. Kalau menurut saya. Iya, ngerti. Akhirnya tidak ada hasilnya. Itu iman tanpa perbuatan. Yes. Sia-sia. Kalau ini perbuatan doang tanpa iman. Masih ada hasilnya. Nah, tapi mau tahu nggak? Yang lebih gila lagi, bila ada perbuatan plus iman itu. Ya, itu mungkin lebih bagus. Karena kita perbuatan nih, kita nggak ada imannya. Tuhan nggak bekerja. Iya. Tapi kalau kita ada perbuatan ditambah iman lagi, betul. udah perbuatan kita jadi berkali-kali lipat, bro. Dengan bantuannya Tuhan. Ya, betul. Jadi tetap action nomor 1, ya kedua harus ada imannya, betul. Jadi itu kalau memultiplikasikannya. betul, keluarga dari mama nih rata-rata religious banget, tapi ya nggak kemana-mana karena tidak ada action. Iya, doa aja, nggak ada Doa iman, aja. nggak ada actionnya. Kalau menurut Hakim ini iman itu seperti apa sih? Iman itu kita percaya, terus kita action, kita kerjain gitu loh. Kita bener-bener kayak misalnya kita mau tekunin saham nih, kita bener-bener pelajarin, tekunin, konsisten gitu. Lagi rugi pun konsisten, sampai untung, sampai recover. Nah itu iman, baru ada iman. Rugi tetap beriman. Bener gitu, ya. jangan baru masuk, rugi bentar, stop. Nah itu nggak jadi. Banyak kan orang langsung kecil hati dan langsung udahlah nggak mau ngapa-ngapain. Betul. Oh wow. Actually perjalanan iman seorang Hakim itu sangat luar biasa ya. Itu menjadi suatu inspirasi untuk kalian semua yang menonton ini. Dan tidak pernah menyangka kan Hakim pernah di titik yang terendah. Dan di titik terendah itu dia tidak stop di situ aja. Tapi dia tetap berjuang. Berjuang mau menunjukkan sesuatu. Dan pastinya tanpa iman menunjukkan sesuatu. Kalau tidak beriman dan tidak melakukannya itu semua sia-sia. So you guys out there, keep having your faith. Even the little faith that you have that can move the mountain. So just keep relying on your faith. Yaudah, gimana Hakim? Jadi ada pesan-pesan untuk pemirsa? Sebenarnya pesan-pesannya mungkin tekun dan konsisten aja ya. Kalau ngerjain sesuatu ya harus ada tadi ya faith-nya di sana ya. Kayak soalnya Bro Wilson juga akhirnya tekun di saham, akhirnya jadi juga ya. Awalnya walaupun minus-minus boleh, juga. boleh ceritain juga, lu juga sekarang udah untung berapa bro? Yang terakhir tuh saham yang lu beli. Itu juga gua nggak beli loh, lu beli sendiri ya. Mau 300%-an lah. Nah, itu dalam 1 bulan. Satu bulan. Nah, jadi sebenarnya bisa berhasil. Awalnya juga lu ada rugi juga di Goto kan. Awalnya dia rugi juga di Goto gitu ya. Tapi karena dia ada faith, dia tekunin, akhirnya dia untung 300%. Sekarang udah berkali lipat dari modalnya. Karena lu all in juga kan. All in. Ya, jadi Benar-benar ya dapat rumah lah. ya jadi itulah harus ada faith, harus tekun. Jadi rugi pun harus dijalanin terus sampai jadi, itu aja sih pesannya. Itu waktu itu yang bikin gua tetap terus maju itu tuh karena gua pengen ngebantu orang waktu itu. Duit Tuhan, gua bilang, Tuhan duit ini tuh aku pengen ngebantu gereja, pengen bantu orang, dan aku pengen punya keluarga untuk memberkati keluargaku. Aku bilang kayak begitu. Terus di saat itu juga mikir, ada yang ngomong waktu itu, firman, yang semakin banyak memberi, engkau akan semakin diberkati. Ya seperti orang kaya semakin banyak menabur,
dia akan selalu diberkati, dan semakin sedikit ia Tabur tuai lah ya. ngasih, tapi dia semakin miskin juga. Nah, firman itu muncul waktu itu. Dan sering muncul waktu itu. Kita nggak berfirman, maksudnya nggak pede ya waktu itu. Bener nggak sih nih firman, dunia berkata lain. Nah, di saat itu mikir, ya udahlah, Tuhan aku percaya kali ini, kalau misalkan nggak jadi pun, ya aku nggak bisa memberkati yang lain. Iya. Udah gitu aja. Akhirnya Terserah deh Tuhan. dari rugi goto jadi untung Iya. Untung Udah berkali-kali lipat. dari waktu itu ada masuk minus berapa kali tuh, coba-coba tuh saham-saham gorengan tuh. Ya, habis itu saham-saham gorengan naik turunnya kan gila tuh. Gila, iya, Cuman iya. kita nggak pelajarin. Akhirnya itu minus. sekali keuntungan Sekali balik itu, semua ya. Sekali keuntungan itu kita all in di situ, udah. Balik Balik semua lagi, bro. Dapat Malah rumah ya, dapat puji rumah. Tuhan, bro itu. Mungkin di situ kali ya, saya lihat maksudnya kayak Andri kan memang mempunyai hati yang ingin menolong orang, nggak keluarga, nggak orang lain. Mungkin karena itu kali Tuhan pengen memberkati lebih, karena dia tahu Andri itu bisa dipercayai dengan apa yang Tuhan berikan untuk menjadi saluran berkat gitu untuk yang lain. Mungkin itu kali ya. Pernah nggak Mungkin kepikiran kali. seperti itu? Kalau saya sih mikirnya, pokoknya saya kerja aja sebaik-baik mungkin, nggak ngejahatin orang, ngebantu orang. Sisanya Tuhan mau berkati apa itu terserah. Berserah. Jadi saya nggak pernah kayak Tuhan berdoa harus begini ya, harus begini. Saya nggak pernah minta Kita ngatur apapun. Tuhan jadi. Iya, kita jangan ngatur. Pokoknya kita kerjain aja yang terbaik. Dia mau kasih apa terserah. Saya nggak pernah minta. Jadi saya bener-bener, kan ada beberapa orang kalau berdoa kan meminta terus ya. Kalau saya berdoa, saya nggak pernah berdoa tuh meminta. Saya cuma kerjain aja. Ya mau kasih apa terserah. Tapi memang kayak begitu sih cara Tuhan bekerja, di saat kita berserah, Tuhan yang turun tangan. Tapi sebanyak kita makin ngotot tuh, coba aja nggak akan dapet. Iya, jangan kita yang Tes minta aja. gitu. Kita yang ngatur Tes aja, bos iya, gitu iya, ya. iya, Mungkin kita ya. ngatur Tuhan. Kalau di ajaran kita, that kind of faith is a great faith. So you have a faith of thinking of others, and itu luar biasa banget gitu. And apa sih namanya, berserah sepenuhnya, itu is called great faith. Yeah, Oke. It's cool. Thank you, bro. It's gonna be a perfect faith. Thank you. Udah datang. Ya, Thank you for your time. So grateful to have you in this podcast, karena ternyata perjalanan spiritual setiap dari kita tuh bisa menjadi suatu inspirasi buat kalian semua. Amin. Thank you so much for watching. Don't forget to click and subscribe.